Hai Sobat Epic, bagaimana kalau kalian punya harta kekayaan yang gak ada habisnya? Wah, pasti hidup kita santai tanpa perlu bekerja nih. Apa benar begitu? Nah, jawabannya ada di video kita kali ini. Stay tune terus ya. Bayangkan ayah, ibu, dan semua kerabat kalian yang lain sangat kaya sehingga kalian tidak perlu bekerja satu hari pun untuk hidup dalam kemewahan. Memang ada keluarga seperti itu, tapi mungkin tidak ada yang sekaya keluarga Arnault dari Prancis. Ayah Bernard, Ibu Ellen, dan 5 anak mereka bersama-sama mengendalikan grup merek mewah terbesar di dunia, LVMH, yang meliputi merek-merek seperti Louis Vuitton dan Dior. Saat ini mereka memiliki kekayaan gabungan lebih dari 180 miliar dolar dan karena itu lebih kaya daripada orang-orang seperti Jeff Bezos atau Mark Zuckerberg. Kekayaan yang fantastis ini juga mengarah pada gaya hidup mereka yang ekstrim. Hal ini karena keluarga Arnault tergila-gila dengan kemewahan dan hidup hampir seperti raja-raja modern. Di video ini kami akan menunjukkan kepada kalian bagaimana salah satu keluarga paling mengagumkan di Eropa ini melewati hari-hari mereka yang biasa. Kami juga akan membahas seperti apa sih aktivitas dari keluarga yang kaya raya ini. Jadi yuk kita mulai sekarang. Pagi hari bagi keluarga Arnault ini dimulai setelah mereka bangun di salah satu properti mereka, setidaknya untuk ayah Bernard dan ibu Ellen. Mereka memiliki 3 anak bersama, sementara 2 anak Bernard dari pernikahan pertamanya sudah lama tumbuh dewasa dan tidak lagi tinggal di villa orang tua mereka, meskipun tentu saja masih ada banyak ruang di sini. Keluarga Arnault memiliki beberapa properti mewah, namun kemungkinan besar mereka akan bangun pagi di rumah mereka yang berusia 150 tahun di dekat Paris, Prancis. Keluarga Arnault telah memiliki properti ini sejak tahun 1998 dan sangat menyukainya. Selain taman yang luas, rumah ini memiliki ruang tamu seluas 2.000 meter persegi yang tentu saja dilengkapi dengan perabotan mewah. Sekitar pukul 8 pagi, keluarga Arnault biasanya pergi ke ruang makan besar yang seperti semua ruangan lainnya dilengkapi perabotan bergaya barok. Di seluruh sudut rumah ini, kalian akan menemukan tiang dan lampu gantung, serta perabotan antik nan megah yang membuat seluruh properti terlihat seperti kastil bersejarah bahkan dari dalam. Lukisan-lukisan berharga juga dapat ditemukan di banyak dinding, bahkan oleh seniman seperti Pablo Picasso, Yves Klein, atau Andy Warhol karena Bernard Arnault adalah salah satu kolektor seni terbesar di dunia. Keluarga ini juga memiliki museum seni sendiri di Paris bernama Fondation Louis Vuitton, di mana mereka mempersembahkan karya-karya seni mereka yang berharga kepada publik di atas lahan seluas 11.000 meter persegi. Bangunan museumnya sendiri merupakan karya seni arsitektur yang sangat bagus, terlihat seperti kapal besar yang terbuat dari kaca dan pembangunannya menghabiskan biaya lebih dari 100 juta euro. Betapa pentingnya seni dan arsitektur bagi keluarga Arnault tidak hanya ditunjukkan oleh properti dan koleksi seni mereka, tetapi juga oleh fakta bahwa mereka menyumbangkan 200 juta euro untuk rekonstruksi Notre Dame setelah kebakaran. Properti ini juga memiliki kolam renang sendiri, di mana keluarga Arnault suka berenang beberapa putaran di pagi hari. Waktu sarapan di keluarga Arnault biasanya agak singkat karena Bernard dan istrinya sangat sibuk. Alih-alih baguette, croissant, dan makanan khas Prancis lainnya, keluarga ini biasanya menyantap salad Mediterania untuk sarapan. Menurut keluarga Arnault, salad ini baik untuk kesehatan jantung. Langkah selanjutnya adalah pergi ke ruang ganti pribadi mereka. Sementara Ellen biasanya mengenakan gaun yang cerah dan penuh warna dari merek-merek mewah milik keluarga seperti Louis Vuitton, Bernard Arnault hanya mengenakan 2 jenis setelan jas berwarna gelap, setelan biru tua atau hitam. Kebetulan ada strategi di balik ini. Sang miliarder sengaja tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan apa yang akan dikenakannya setiap pagi. Kebiasaan ini memberi dirinya lebih banyak kesempatan untuk menghemat energinya demi keputusan bisnis yang penting. Setelah sarapan jam 8 pagi, biasanya mereka langsung bekerja. Karena keluarga ini memiliki lebih dari separuh grup mewah LVMH, perhatian Bernard Arnault tidak hanya tertuju pada satu merek fashion atau perhiasan, tetapi juga pada 75 merek berbeda yang dimiliki grup ini. Dengan fungsinya sebagai direktur pelaksana, Bernard menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bepergian ke luar negeri bersama istrinya Ellen
untuk membeli lebih banyak merek atau mengelola perusahaan yang sudah ada. Namun karena Bernard Arnault tidak dapat mengelola semua perusahaan secara individu, dia juga menggunakan metode lain agar tidak kehilangan pengaruhnya, yaitu anak-anaknya. Sebab keluarga Arnault sangat besar dan miliarder ini memiliki total 5 anak yang sudah dewasa, yang semuanya ingin mengikuti jejak ayahnya. Putrinya Delphine mendukung bisnis keluarga sebagai wakil presiden Louis Vuitton. Putra sulungnya Alexandra adalah wakil presiden di Tiffany & Co. Putranya Antoine adalah CEO di Berluti. Dan putra bungsunya Frederick menjalankan merek jam tangan Tag Heuer. Putra bungsunya Jeong juga bergabung dengan Louis Vuitton tahun lalu sebagai direktur pemasaran dan pengembangan produk jam tangan. Kerabat terdekatnya juga merupakan pekerja keras, yaitu Stephanie Arnault, keponakan Bernard. Dia telah sepenuhnya terjun ke dalam bisnis ini dan saat ini membangun perdagangan online internasional untuk minuman beralkohol untuk LVMH, sementara kakaknya Ludovic bekerja untuk Dior. Penting bagi ayah Bernard agar anak-anaknya tidak berpuas diri. Sebaliknya, Arnault mengajarkan anak-anaknya sejak dini bahwa uang hanyalah untuk mereka yang bekerja. Ngomong-ngomong, menurut wawancara, anak-anaknya tidak mendapatkan banyak hadiah mewah pada saat itu. Mereka juga harus sering membantu di sekitar rumah ketika masih kecil. Namun kembali ke kehidupan keluarga sehari-hari saat ini, ketika tugas-tugas terpenting hari itu di berbagai perusahaan keluarga telah diurus, keluarga Arnault suka menggabungkan bisnis dengan kehidupan pribadi. Sebagai pecinta anggur, mereka juga memiliki kilang anggur sendiri, Chateau Cheval Blanc, bukan sembarang kilang anggur, tetapi sebenarnya salah satu kilang anggur terbesar dan paling terkenal di negara ini. Kilang ini merupakan satu-satunya kilang anggur yang memiliki klasifikasi kualitas tertinggi untuk Bordeaux wine. Di satu sisi, keluarga ini menggunakan kilang ini untuk mendapatkan uang dengan menjual wine. Di sisi lain, mereka tentu saja senang menikmati setetes wine di chateau saat sore hari sambil membiarkan mata mereka berkelana di kebun-kebun anggur. Namun, hanya karena keluarga Arnault menyukai kilang anggur mereka, bukan berarti mereka tidak suka bepergian. Mereka juga menyukai laut dan pada akhirnya mereka kadang-kadang terbang ke Saint-Tropez dengan pesawat pribadi. Di sanalah berlabuh Symphony, kapal pesiar mewah yang dibeli oleh keluarga Arnault beberapa tahun yang lalu. Kapal sepanjang 101 meter ini menawarkan fasilitas seperti ruang untuk 50 orang dan kamar tidur untuk lebih dari 20 tamu, area bersantai, kolam renang dengan dasar kaca, dan tentu saja desain interior yang secara umum lebih mirip rumah mewah daripada kapal. Tentu saja keluarga Arnault tidak perlu bepergian dengan kereta api atau memesan penerbangan reguler untuk berlibur ke negara yang berbeda. Dengan kekayaan yang diperkirakan saat ini sekitar 158 miliar euro, keluarga ini dapat dengan mudah menggunakan jet pribadi mereka sendiri. Kebetulan Bombardier Global 7500 adalah jet pribadi terpanjang di pasar dan keluarga Arnault dapat membawa hingga 18 orang dalam perjalanan mereka. Pesawat ini dilengkapi antara lain 4 ruang terpisah di mana kalian dapat duduk dan makan dengan nyaman dan dapur di mana kru dapat menyiapkan hidangan yang canggih. Tentu saja area relaksasi dengan sofa yang nyaman dan kamar tidur tidak boleh dilewatkan jika keluarga Arnault merasa lelah dalam penerbangan mereka. Jika Sobat Epic sekarang mempertimbangkan untuk membeli jet pribadi seperti itu, kalian bisa mendapatkannya dengan harga 73 juta euro nih. Nah, ngomong-ngomong, kemewahan seperti apa sih yang akan kalian beli jika kalian sekaya keluarga Arnault? Tulis di kolom komentar ya. Setelah melihat sekilas kehidupan keluarga Arnault yang sangat mewah, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menjadi begitu kaya raya. Kami tidak bisa memberi kalian petunjuk bagaimana cara menjadi kaya, tetapi setidaknya kami bisa memberitahu kalian secara singkat bagaimana keluarga ini mengelolanya. Ayah Bernard Arnault menjalankan bisnis real estate kecil-kecilannya sendiri pada saat itu yang diambil alih dari ayahnya. Namun setelah menyelesaikan studinya sebagai seorang insinyur, dia benar-benar membawa perusahaan ayahnya maju dengan mulai membangun dan menyewakan apartemen liburan di lokasi-lokasi liburan yang populer. Bernard Arnault tampaknya memiliki ide yang tepat untuk memajukan perusahaan sebelumnya, sehingga dia segera mengambil alih produsen fashion yang sedang mengalami kesulitan dengan harga murah dan membantunya bersinar kembali melalui karyanya. Semua uang yang diperoleh pengusaha ini secara bertahap dia masukkan ke perusahaan lain dan membeli seluruh kerajaan merek-merek mewahnya selama bertahun-tahun.
Tidak diketahui apakah Bernard yang telah bekerja sejak 1971 dan kini berusia 73 tahun berniat untuk segera pensiun. Namun yang pasti anak-anaknya akan terus meningkatkan kekayaan keluarganya di masa depan. Nah, jika kalian merasa video tentang 1 hari dalam kehidupan keluarga terkaya di dunia ini menarik, pastikan untuk melihat video kami tentang 1 hari dalam kehidupan aktris film dewasa terkaya di dunia. Sekian video kali ini, sampai jumpa di info menarik berikutnya ya guys, hanya di Story Epic.